Bro, lo pernah nggak sih ketemu orang yang sebenarnya tajir, tapi tampilannya biasa aja? Yang jalan santai, nggak pakai barang mewah, nggak heboh update ini itu, dan kadang malah disangka kurang mampu. Padahal, hidup mereka jauh lebih stabil daripada kebanyakan orang yang kelihatan wah. Dan gue tuh lama banget mikir, kok bisa ya mereka setenang itu? Apa yang mereka tahu soal uang dan hidup yang kadang nggak kita sadarin? Nah, malam ini, atau kapanpun lo dengerin ini, yuk kita ngobrol pelan-pelan. Kayak dua orang yang lagi nyender di kursi, sambil mikir bareng. Kenapa hidup bisa terasa lebih ringan kalau kita ngerti cara mainnya? Bro, orang yang ngerti uang itu sadar satu hal. Ketenangan itu nilainya jauh melampaui angka di rekening. Bukan karena mereka super kaya, tapi karena mereka udah berhenti ikut lomba gengsi yang gak ada garis finishnya. Di Indonesia, tekanan sosial tuh sering datang dari hal-hal sepele banget. Komentar tetangga, omongan saudara, perbandingan di kantor, bahkan candaan keluarga sendiri yang kayaknya bercanda, tapi rasanya nyelekit. Tapi, orang yang ngerti uang, mereka milih jalannya sendiri. Kalau hidup dipakai buat mikirin penilaian orang, yang capek itu kita. Dan anehnya, yang habis duluan bukan cuma energi, tapi juga saldo. Mereka itu nggak pamer bukan karena pelit, bro. Tapi karena mereka udah nemu pola hidup yang bikin hati bener-bener nyaman. Kadang sesederhana ngopi di rumah, makan masakan sendiri, nongkrong di warung langganan yang nggak bikin deg-degan tiap bayar. Hidup sederhana itu bukan hidup miskin. Itu hidup tanpa beban tambahan dari gengsi. Karena gini, di sini, gaya hidup bisa naik cuma gara-gara nongkrong sama orang yang suka flexing atau gara-gara takut kelihatan ketinggalan tren. Orang yang ngerti uang tahu batas dirinya. Mereka tahu kapan harus bilang cukup, kapan harus nahan diri, dan kapan harus prioritasin hidup sendiri. Hidup nyaman itu bukan punya segalanya, tapi nggak nambah masalah baru cuma supaya terlihat keren. Lucunya bro, justru karena mereka tampil biasa aja, banyak yang salah paham. Dikira nggak mampu. Padahal mampu banget. Mereka cuma nggak butuh panggung. Karena mereka lagi fokus bangun pondasi, bukan pencitraan. Buat mereka, pujian 5 detik di story Instagram itu nggak seberapa dibanding stabilitas bertahun-tahun. Mereka lebih kuat bukan karena kaya, tapi karena mereka nggak bawa beban dari cicilan yang nggak perlu, tekanan sosial yang nggak penting, dan ambisi buat impress orang yang sebenarnya nggak peduli-peduli amat. Bro, gengsi itu lomba yang nggak ada hadiahnya. Dan orang yang ngerti uang udah lama cabut dari kompetisi itu. Mereka sadar, pamer gaya hidup itu ada cicilannya. Bukan cuma cicilan barangnya, tapi cicilan emosionalnya. Dan cicilan yang kayak begini, nggak ada lunasnya. Lo beli sepatu mahal hari ini, besok dituntut beli HP baru. Lusa nongkrong di tempat hype biar dianggap gaul. Capek, dompet stres, hati makin sesek. Makanya, mereka milih menang di sisi yang beda. Menang versi tenang. Karena buat apa sih kelihatan mewah kalau hati lo penuh kecemasan? Orang yang ngerti uang beli barang karena dibutuhin, bukan karena takut terlihat kurang update. Mereka nongkrong di tempat yang mereka suka, bukan tempat yang orang lain anggap keren. Dan keputusan-keputusan kecil kayak gitu yang bikin finansial mereka stabil, meski tanpa sorotan. Mereka tahu, perhatian orang itu cepet hilang, tapi tagihan itu setia banget. Akhirnya, mereka lebih milih jadi nggak kelihatan, tapi stabil, daripada terlihat mewah, tapi deg-degan tiap akhir bulan. Bro, hal yang jarang diketahui orang adalah hidup yang sederhana itu bukan langkah mundur. Itu justru tanda kedewasaan finansial. Mereka fokus ke hal-hal yang nilainya naik, skill, tabungan, alat kerja, pendidikan. Hal-hal yang benar-benar kerasa jangka panjang. Karena mereka tahu, barang mahal itu gampang bosan, gampang diganti. Tapi skill dan kesiapan finansial itu yang nolong lo saat hidup lagi nggak ramah. Mereka bukan anti belanja, mereka anti boros. Banyak dari orang-orang yang ngerti uang itu tumbuh dari keluarga sederhana. Lu tahu kan perasaan itu?
Lihat orang tua puter otak di akhir bulan, mikirin bayar sekolah, listrik, beras, cicilan. Mereka belajar bukan dari teori ekonomi, bro. Mereka belajar langsung dari dapur rumah sendiri. Dan pengalaman kayak gitu bikin mereka lebih hati-hati ngatur hidup sekarang. Mereka tahu pahitnya keuangan berantakan. Makanya sekarang mereka nggak mau ulang hal yang sama. Dan percayalah, pola itu nempel sampai dewasa. Di zaman sekarang, semua hal pindah ke media sosial. Makan, upload. Nongkrong, upload. Liburan, upload. Kalau nggak di-post, rasanya momen itu nggak sah. Tapi orang yang ngerti uang, melihat semua itu dari kejauhan. Bukan anti sosmed, bro. Cuma mereka nggak mau hidupnya dikendalikan ekspektasi algoritma. Mereka menikmati momen, bukan menjadikannya kompetisi estetika. Karena mereka sadar, yang lo lihat di timeline itu highlight, bukan keseluruhan hidup. Banyak yang kelihatan kaya, padahal nyicil semuanya. Banyak yang terlihat bahagia, tapi di belakang stres karena tagihan. Makanya mereka menjaga jarak secara emosional. Pakai secukupnya, bukan buat pembuktian. Orang yang ngerti uang percaya satu hal. Rezeki itu lebih aman kalau dirawat diam-diam. Bukan karena takut terlihat sukses, tapi karena makin banyak yang lo pamerin, makin banyak ekspektasi yang dibebankan ke lo. Mereka lebih suka kerja diam-diam, nabung diam-diam, bantu keluarga tanpa bikin konten. Karena buat mereka, ketenangan adalah salah satu bentuk kekayaan. Energi kita terbatas, bro. Kalau semuanya dipakai buat jaga citra, apa yang tersisa buat bangun hidup beneran? Pada akhirnya, orang yang benar-benar ngerti uang memilih hidup yang tenang, bukan hidup yang sibuk membuktikan. Mereka fokus ke pondasi, bukan penampilan. Ke stabilitas jangka panjang, bukan pujian sesaat. Ke kualitas hidup, bukan sorotan. Dan lo tahu apa yang bikin hidup mereka lebih ringan? Karena mereka nggak sibuk jadi versi terbaik buat orang lain, mereka cuma fokus jadi versi terbaik buat dirinya sendiri. Orang yang hidup sederhana bukan berarti kekurangan. Kadang justru itulah kemewahan yang sesungguhnya. Bro, narasi ini bukan ngajak lo hidup miskin atau menentang gaya hidup siapapun. Ini cuma ruang refleksi, buat sama-sama mikir mana yang beneran bikin hidup tenang dan mana yang cuma bikin kita lelah. Keputusan tetap balik ke lo, sesuaikan sama kondisi lo, tanggung jawab lo, prioritas lo. Kalau obrolan ini ngebuka sedikit perspektif baru buat lo, jangan lupa kasih like, subscribe, biar lo nggak ketinggalan obrolan deep talk lainnya soal finansial dan hidup, dan tulis cerita lo di komentar. Siapa tahu pengalaman lo bisa bantu orang lain juga.